Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Elon 14 akan mempresentasikan tugas besar kami, tugas besar pengenalan komputasi kami mengenai desktop assistant dengan bahasa pemrograman Python. Kami, Elon 14, terdiri atas Jovan Antoni dengan NIM 166220988. Lalu ada saya sendiri, Amanda Safira dengan NIM 166221118, Fadlur Rahman dengan NIM 166222223, Ferdi Brianta dengan NIM 166222228. Selanjutnya saya akan menceritakan latar belakang kami memilih tema desktop assistant. Kita semua tahu bahwa tujuan utama dari teknologi kecerdasan buatan atau AI yang sedang tren sekarang adalah mewujudkan dialog manusia dengan mesin. Berbagai perusahaan berbasis IT juga memanfaatkan teknologi jaringan dialog untuk menciptakan berbagai jenis virtual assistant untuk memperluas kontak manusia dengan mesin, seperti Amazon dengan Alexa-nya, Microsoft dengan Cortana-nya, Google dengan Google Assistant-nya, dan Apple dengan Siri-nya, serta banyak lagi lainnya. Sama seperti asisten suara Microsoft yang bernama Cortana, kami merancang asisten virtual kami yang dapat melakukan tugas-tugas dasar berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya dengan berbasis desktop dan bahasa pemrograman Python. Di sini, Python digunakan sebagai bahasa pemrograman karena memiliki perpustakaan yang besar yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai instruksi. Latar belakang lainnya adalah untuk meminimalkan penggunaan perangkat input seperti keyboard, mouse, dan touchpad. Hal ini akan mengurangi biaya perangkat keras dan menghemat ruangan. Selain itu, kami juga berharap ide ini akan menjadi alat yang sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dan pada tujuan, di sini yang pertama kita membuat dekomposisi pemodelan dengan pemodelan desktop asisten. Yang kedua yaitu dengan mengetahui cara kerja desktop asisten dengan melakukan dekomposisi program. Tiga, membuat ini dasar-dasar pemrograman Python dan membuat program desktop asisten sederhana dengan ya boleh dilanjut. Yang utama apa itu desktop assistant? Desktop Assistant yaitu sistem perangkat lunak berbasis desktop yang dapat menafsirkan perintah manusia dengan inputan suara menjadi teks dan manusia dengan suara serta mengeksekusi perintah yang diberikan kepadanya. Serta Desktop Assistant merupakan program yang mulai dikembangkan untuk membantu pekerjaan-pekerjaan manusia seperti mengingatkan jadwal kerja kita dan memberitahukan adanya email maupun dan lain-lain. Ya, lanjut. Pada pemrograman desktop as modul dari library Python yang dapat bekerja secara offline untuk mengkonversikan teks menjadikan suara atau ucapan. Yang kedua adalah speech recognition. Itu ya modul dari library Python yang dapat mengubah audio menjadi teks untuk diproses lebih lanjut sehingga dapat dipahami oleh program. Yang ketiga, datetime. Datetime ini diimport untuk mendukung fungsi waktu browser yang memungkinkan sistem untuk menampilkan website kepada pengguna. Dan yang terakhir, kelima ada Wikipedia. Ialah perpustakaan yang tersedia online dan membutuhkan koneksi untuk menampilkan hasilnya. Ya, cukup. Dekomposisi adalah penguraian dari cara kerja secara garis besar. Berikut dekomposisi dari desktop assistant kami. Pertama ada input. Pada bagian input, pengguna memberikan perintah berupa suara yang akan diterima dan diolah oleh program desktop assistant kami. Setelah itu, program akan mengeksekusi perintah yang dari bentuk suara diubah menjadi bentuk teks untuk setelah itu dilakukan perintah tersebut.
Hasil dari perintah akan berupa teks. Setelah itu, program akan mengubah teks menjadi suara, output suara, menggunakan program PYT, perintah PYT TSX3. Berikut. Tadi adalah dekomposisi dari cara kerja desktop assistant kami. Untuk berikutnya adalah cara kerja atau penjelasan tentang cara kerja yang lebih dalam dari desktop assistant kami. Oke, jadi yang pertama bagian cara kerja ini adalah program mulai dijalankan. Setelah itu program akan mengenali waktu. Pukul 4 hingga pukul 12, program akan menyampaikan good morning. Pukul 12 hingga pukul 18, program akan menyampaikan good afternoon. Pukul 18 hingga pukul 4, program akan menyampaikan good evening. Setelah itu, program akan menanyakan kebutuhan dari pengguna. Jika pengguna memberikan perintah suara, program akan mengolah suara tersebut menjadi bentuk teks, lalu program akan mengeksekusi perintah-perintah tersebut. Perintah-perintah yang dapat dilakukan oleh program kami, antara lain, jika kami memerintah untuk membuka web Wikipedia, program akan membuka web Wikipedia. Begitupun untuk web YouTube, web WhatsApp, web EduNext, dan web Microsoft Teams. Selanjutnya adalah bagian flowchart atau diagram alir. Jadi dari cara kerja tadi, diagram alir kami adalah sebagai berikut. Oke, next slide. Dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan input dan output dari desktop asisten kami. Bentuk inputnya adalah perintah suara dari user yang nantinya akan diubah menjadi data string. Setelah itu, program akan mengeksekusi perintah sambil menghasilkan data berupa string yang akan diucapkan dalam bentuk suara oleh program. Jadi, output program nantinya akan berupa aksi, suara, dan teks dari perintah user. Selanjutnya, fitur dan perintah yang dapat dilakukan oleh desktop asisten kami. Hingga saat ini, ada beberapa fitur dan perintah yang dapat dilakukan oleh desktop asisten kami, diantaranya melakukan intro atau perkenalan, menyapa user sesuai waktu, membuka website akademik ITB seperti CX, EduNext, dan Miss Teams, lalu membuka website streaming seperti Netflix, Disney+, YouTube, dan Spotify, lalu memberi informasi mengenai waktu serta tanggal terkini, membuka website sosial media seperti Instagram dan WhatsApp, membuka search engine seperti Google, membuka website Wikipedia, serta melakukan searching dengan keyword yang ditentukan oleh user. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Simpulan, setelah menyelesaikan tugas besar ini, kami dapat membuat dekomposisi pemodelan desktop assistant. Kami juga dapat mengetahui cara kerja desktop assistant dengan melakukan dekomposisi program serta dengan flowchart-nya, serta memahami dasar-dasar pemrograman Python, dan pada akhirnya kami mampu membuat program desktop assistant sederhana dengan bahasa pemrograman Python. Program desktop assistant ini dapat membantu pekerjaan untuk aktivitas di PC dengan memanfaatkan teknologi digital di sekitar, seperti membuka alamat-alamat website yang ingin kita kunjungi. Dan juga dalam hal ini, desktop assistant juga dapat membantu dalam perkuliahan kami, seperti membuka EduNext dan MS Teams. Next. Listen Learn. Dari pekerjaan tugas besar pengenalan komputasi, kami mempelajari penerapan dari teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga dapat memahami cara pengaplikasian looping dan function di pemrograman desktop assistant. Adapun hal lain yang dapat kita pelajari, yaitu
cara berpikir komputasional dengan membuat flowchart atau dekomposisi permasalahan terlebih dahulu agar bisa memecahkan masalah dengan terstruktur dan mudah dipahami. Sebelum kami tutup, kami akan menyampaikan video demo dari desktop asisten kami. Initializing Jarvis. Good morning. I'm Jarvis. What can I help you with? Open 6. Opening 6. Open Netflix. Opening Netflix. Open Disney Plus. Opening Disney Plus. Who are you? I'm Jarvis, your personal assistant. The time. Sir, the time is 06:08:42. Calendar. Today is Tuesday, November the 21st. Search Google. What are you looking for, boss? Institute Technology of BANDUNG. I found some information. Okay, thank you, Jarvis. Stop. Your personal assistant G1 is shutting down. Goodbye. Baik, kami pikir cukup atas presentasi kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan kata. Semoga presentasi yang kami lakukan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih.